Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman. Apakah teman-teman ingin memiliki gaya yang hidup yang sehat, ingin melakukan olahraga di gym, serta ingin melakukan tracking kalori, makanan, minuman, serta untuk gaya tidur? Nah, saya ada solusinya, yaitu aplikasi Gym Guide. Nah, pada kesempatan kali ini bersama saya Iqbal Devri Prasetya dengan NIM 2111512015 yang merupakan salah satu mahasiswa teknik komputer Universitas Andalas akan membahas terkait bisnis menggunakan kanvas dari aplikasi Gym Guide. Oke, nah yang pertama dari kita akan membahas bisnis menggunakan kanvas untuk customer segment. Segmen-segmen mana saja sih yang ingin dijangkau oleh aplikasi Gym Guide ini? Yang pertama, itu orang pemula yang ingin memulai berolahraga di gym. Nah, tentunya kita kan khawatir tuh ketika ingin memulai berolahraga di gym. Kita tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan alatnya, nanti takut diketahui oleh orang-orang lain. Nah, jadi dengan ada aplikasi ini nanti akan membantu teman-teman untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan alat tersebut, dan jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Nah, kemudian orang yang butuh panduan menggunakan alat di gym. Nah, nantinya pada aplikasi ini juga ada yang namanya scan equipment. Nanti ketika kita melakukan scan equipment, jadi nanti akan ditampilkan list-list apa saja yang berkaitan tentang alat tersebut. Misalkan nih, kita menemukan alat dumbbell. Nah, kita makan menggunakan dumbbell itu kan mengangkatnya tuh. Nah, namun kita juga tidak mengetahui apakah gerakan tersebut sudah benar atau belum. Nanti di aplikasi ini juga akan ditampilkan list gerakannya berupa video ataupun gambar bergerak untuk bagaimana sih cara menggunakan dumbbell yang benar. Nah, itu akan membantu orang yang butuh panduan menggunakan alat di gym serta untuk orang yang masih pemula. Kemudian untuk orang yang ingin hidup sehat, nah nanti ada juga fitur yang bernama alignment tracker. Itu nanti kita akan bahas di bagian value proposition. Untuk orang yang besar, tentunya kita inginkan masing-masing kita untuk memiliki hidup yang sehat. Nah, nanti kita akan membahas fitur yang bernama alignment tracker ini. Nah, kemudian ada customer relationship. Customer relationship ini yang merupakan bagaimana sih hubungan antara pengguna aplikasi ini dengan si pengguna atau usernya. Yang pertama itu self-service. Nanti pengguna akan berhubungan langsung dengan aplikasi. Jadi aplikasi ini akan menyediakan semuanya di dalam aplikasi tersebut. Jadi pengguna nanti langsung berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Nah, kemudian ada komunitas. Komunitas ini yang berarti nanti akan ada orang-orang yang menggunakan aplikasi ini. Dan nanti kita juga bisa berkomunikasi dengan user-user lainnya untuk membahas terkait aplikasi ini. Apa saja yang kekurangannya, apa saja kelebihannya. Nah, nanti itu akan berguna juga bagi perusahaan atau pengembang dari aplikasi ini. Kemudian ada yang bagian 3 itu co-creation. Nah, co-creation ini dari komunitas tadi kan misalkan kita mendapatkan evaluasi atau bagaimana kekurangannya, apa saja yang butuh atau yang akan diimprove lagi atau yang akan diperbaiki lagi. Nanti dari sini customer atau pengguna aplikasi ini mengaspirasikan idenya kepada pengembang aplikasi ini. Nantinya akan direview oleh pengembang aplikasi, kemudian nanti akan ditindaklanjuti untuk melakukan pengembangan aplikasi selanjutnya. Nah, selain itu ada bagian can channel. Nah, bagaimana sih aplikasi ini dapat dijumpai oleh masyarakat umum? Atau bagaimana sih perusahaan atau pengembang aplikasi ini untuk menyebarluaskan aplikasi Gym Guide ini? Yang pertama, pengguna bisa dapat menemukan atau mendownload langsung aplikasi itu sendiri menggunakan handphone masing-masing, baik di Play Store maupun di App Store. Kemudian nanti kita juga akan berkoordinasi atau bekerja sama terhadap partner atau gym lokal. Nah, nanti juga kita akan menyebarluaskan melalui partner atau gym-gym lokal yang terdekat. Kemudian melalui iklan sosial media. Nah, tentunya kita sekarang sudah menggunakan sosial media. Nah, di situ nanti kita akan menyebarluaskannya juga tentang aplikasi Gym Guide ini. Nah, kemudian segmen selanjutnya itu ada revenue stream. Revenue stream ini merupakan
bagaimana sih biaya atau bagaimana cara aplikasi ini mendapatkan biayanya? Yang pertama, itu ada biaya berlangganan. Nah, pada aplikasi ini nantinya ada fitur yang berlangganan, ada yang fitur gratis. Nah, dari sinilah kita mendapatkan fitur berbayar. Tentunya fitur yang berbayar maupun fitur gratis ada bedanya. Fitur berbayar pasti ada keunggulannya ada keunggulannya dibandingkan dengan fitur yang gratis. Kemudian dari ada pengiklanan. Nantinya juga kita akan menyelipkan iklan-iklan, namun itu yang berkaitan tentang gaya hidup sehat maupun olahraga, agar bisa termotivasi si pengguna untuk menggunakan aplikasi atau melakukan olahraga tersebut. Nah, kemudian yaitu ada value proposition, yang mana bagaimana perbedaan antara aplikasi yang sudah ada dengan aplikasi ini, atau bagaimana cara si user akan pindah dari aplikasi yang sudah ada ke aplikasi kita ini atau aplikasi GymGuide. Yang pertama, fitur baru seperti scan equipment. Nah, scan equipment di sini, jadi teman-teman bisa melakukan scan alat yang ada di gym ataupun di tempat olahraga. Nah, misalkan kita ambil aplikasinya atau kita buka aplikasinya, kemudian kita pilih scan feature, kemudian kita jepret atau kita foto alat tersebut, nanti dia akan mengklasifikasikan alat tersebut merupakan sebagai bagian dari mana. Kemudian ada muscle part. Muscle part ini bagaimana sih yang nanti dapat dilatih oleh alat ini. Misalkan kita ingin mengangkat barbel gitu kan. Nah, nanti juga ada list-list gerakannya, bagaimana cara menggunakan alat tersebut. Nanti juga ada dalam berupa video maupun gambar yang bergerak atau GIF. Selanjutnya itu ada all-in-one tracker. Nah, all-in-one tracker ini yang pertama dapat menghitung kalori tracking. Nah, berapa saja sih kalori yang kita keluarkan pada sehari ini. Kemudian, nah, ini ada makanannya berapa sih kalori dari makanan yang kita makan itu, dan juga bagaimana untuk men-tracking minuman sehari-hari kita. Kemudian sleep tracking, bagaimana untuk kualitas tidur kita, apakah sudah bagus atau gimana. Nah, kemudian ada namanya fiturnya itu gamification. Gamification sendiri ini yang mana untuk memotivasi atau membuat teman-teman misalkan nih ingin berkompetisi atau ingin biar memotivasi teman-teman untuk bisa melakukan olahraga secara rutin. Misalkan nih teman-teman kadang kan malas tuh, nanti ketika adanya kompetisi nanti akan ada reward. Nah, di situ adalah gunanya gamification, yang mana nanti akan berkompetisi antara satu sama lain pengguna. Oke, selanjutnya itu ada biaya lebih murah karena kita kan gym hanya men-scan alat kan, jadi kita tidak perlu lagi untuk menyewa pelatih, atau itu kan mengurangi biaya dalam berolahraga. Kemudian mudah digunakan. Dari mudah digunakan ini, jadi si aplikasi ini akan ditunjukkan untuk emang mudah digunakan. Kemudian ada yang namanya key activities. Bagaimana aktivitas yang akan menggunakan aplikasi ini. Yang pertama yaitu terkait produksi atau pengembangan aplikasi ini. Kemudian ada setelah aplikasi ini pengembangan diluncurkan, kemudian adanya inovasi untuk pengembangan lebih baik. Yang mana nanti dari inovasi ini, dari feedback user nanti dilakukan inovasi, serta inovasi yang telah ada ini akan juga dibuatkan pengembangan fitur baru. Kemudian ada key resource, kunci-kunci yang untuk bisa aplikasi ini berjalan, yaitu sumber daya manusia. Dari sumber daya manusia ini yaitu atlet yang dapat mengembangkan aplikasi ini, serta dana untuk pengembangan lanjut. Karena nanti kita akan menggunakan aplikasi ini secara global, jadi kita harus membutuhkan dana yang lebih lanjut. Kemudian ada key partner, partner-partner yang akan berkaitan atau bekerjasama dengan aplikasi ini. Yang pertama pelatih, gym, sama pakar kebugaran. Nah, di sini nanti kita akan bersama dengan pelatih, gym, maupun pakar kebugaran. Kemudian ada cost structure atau pembiayaannya. Yang pertama dari segi produksi atau pengembangannya, pembuatannya. Kemudian dari fitur tambahannya, kemudian baru ada promosi. Nah, dari sekian ini maka dibutuhkan ketika pengembangan itu bakal butuh biaya yang lebih banyak. Kemudian ada fitur tambahan, kemudian baru ada promosi. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait bisnis menggunakan Canvas dari aplikasi GymGuide itu sendiri. Nah,
Jadi teman-teman, ketika teman-teman membutuhkan aplikasi ini, yang mana untuk membantu dari ingin berolahraga, ingin melakukan olahraga di gym, jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi, dan bisa aplikasi ini memiliki solusinya untuk membantu teman-teman dalam melakukan olahraga di gym maupun melakukan tracking kalori teman-teman untuk bisa hidup sehat lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.